ibu muda lah harus jangan jam 5 sudah pergi kantor, akhirnya anaknya bangun pun enggak, akhirnya anak itu menjadi tidak mengenal, tidak bersama sama ibunya dengan baik. Itu pendidikan yang penting. Wacana pengurangan jam kerja ini muncul dari pemikiran Yusuf Kala yang prihatin dengan kurangnya waktu kebersamaan antara anak dan ibu yang bekerja. Anak-anak usia di bawah 6 tahun dinilai sangat membutuhkan perhatian orang tua, khususnya ibu, sehingga berpengaruh dengan tumbuh kembang di masa depan. Menanggapi hal ini, beragam komentar pun bermunculan. Saya sih setuju karena berhubung saya juga ibu, sebagai seorang ibu bekerja, jadi mungkin dengan adanya pemberlakuan jam kerja yang baru itu, mungkin waktu bersama anak dan keluarga akan lebih gitu dari yang sebelumnya gitu. Tapi ya kita juga harus tahu juga karena kita juga punya tanggung jawab juga gitu, selain keluarga kita juga punya tanggung jawab di pekerjaan. Jadi ya harus bisa dijalanin juga dengan sebaik-baiknya di dua hal tersebut. Kalau buat saya seperti itu. Setuju ya, karena untuk jam kerjanya kan kalau lebih cepat juga lebih baik. Terus kalau untuk wanita juga kalau pulang terlalu sore, apalagi kan Jakarta juga macet, itu pasti bakalan bahaya ya. Kalau menurut saya sih setuju banget. Setuju ya, karena dengan pengurangan jam waktu itu kita masih bisa yang ngurus rumah tangga lah. Boleh dikurangin jam kerjanya, tapi gajinya jangan dikurangin juga. Bila wacana ini benar terrealisasi, maka jam kerja bagi para ibu pun akan dikurangi 2 jam, yakni 1 jam di awal waktu bekerja dan 1 jam sebelum jam kerja usai. Namun bergulirnya wacana ini tak pelak menimbulkan pro dan kontra. Penolakan keras datang dari para pengusaha yang tak mau rugi dengan adanya wacana tersebut. Biasanya ibu itu ya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Misalnya pada waktu jam kerja pun pada saat-saat tertentu penting pun ya dia bisa telepon. Kantor tidak akan melarang dia untuk telepon dengan anak, meskipun pada jam-jam tertentu. Dan andai kata anak itu sakit ya, saya rasa semua ada kebijaksanaan daripada perusahaan. Ya, mereka misalnya mau nengok anaknya sakit segala atau ajak ke dokter, itu saya rasa nggak bakal ada dipermasalahkan. Kan kita semuanya juga hubungan industrial ini kan berdasarkan juga tentang kemanusiaan. Penolakan yang disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia bukan tanpa alasan. Pertanyaan akan produktivitas karyawan pun mengemuka. Lantas, jika jam kerja dikurangi, maukah gaji mereka per bulan pun dikurangi? Kalau ini sebenarnya nggak mungkin bisa dijalankan. Andai kata dijalankan, sekarang kita sudah cukup 40 jam per minggu, ya itu udah cukup ketat ya. Di luar negeri 48 jam. Kalau ini satu hari dipotong 2 jam lagi, berarti tinggal 30 jam gitu. Nah nanti pengusaha akan memilih kepada wanita-wanita yang tidak punya anak sebesar itu. Akhirnya dia nggak dapat kerjaan. Nah ini kan menjadi sulit ya. Dan nanti akan terjadi juga timbul iri-irian. Wah kalau itu saya ambil anak angkat. Biasanya untuk mendapatkan itu dia ambil anak angkat dia bilang semua. Jadi sulit. Kerugian sebagai untuk negara-negara seperti Indonesia yang sedang kompetitif sekali dengan luar negeri ya. Ini sangat-sangat banyak kerugian. Kenakalan dan kriminalitas anak tiap tahun kian meningkat. Kecenderungan itu muncul dari anak-anak dengan kedua orang tua yang bekerja. Kurangnya perhatian dan pengarahan orang tua di rumah dianggap berpengaruh akan tumbuh kembang anak di masa depan. Ya, tujuan baik dari wacana pengurangan jam kerja bagi ibu bekerja mungkin bisa sedikit menyelamatkan nasib generasi bangsa. Namun tentu saja kebijakan yang dibuat tidak seharusnya mengorbankan pihak lain.